Boing! Apa tuh di lenganmu? Ah, lebah. Otomatis kamu merinding. Sakit, gatal, menyebalkan, dan mengerikan. Kita semua pernah merasakannya. Jadi semua perasaan tadi muncul saat lebah menusuk sengat tajamnya ke kulitmu dan melepaskan senyawa racun. Racun ini mengandung protein penyebab rasa sakit yang dapat memengaruhi imun tubuh dan sel kulitmu. Tapi itu tidak sebanding dengan nasib si lebah, si kecil yang malang. Setelah beberapa jam kamu akan baik-baik saja, tapi si lebah nasibnya berbeda. Lebah madu jarang menyengat orang, kecuali saat merasa terancam atau kita mengganggunya. Masalahnya setelah menyengatmu, lebah tidak bisa menarik sengat tajamnya dari kulitmu. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri adalah menanggalkan sengatnya. Sengat ini bukan cuma mekanisme pertahanan yang ampuh. Sengat juga mengandung bagian saluran pencernaan, saraf, dan otot lebah yang sayangnya vital bagi si lebah untuk hidup normal. Jadi, setelah kehilangan semua itu, makhluk mungil ini tidak akan bertahan hidup. Hiks, kasihan sekali kamu. Terlepas dari itu, lebah itu binatang yang keren loh. Mereka punya 5 mata, 2 pasang sayap, dan 6 kaki. Lebah punya insting bertahan hidup yang sangat baik dan sudah menjelajah bumi sekitar 130 juta tahun dan masih terus bertambah. Entah spesies prasejarah apa saja yang pernah mereka sengat. Sebagian besar lebah yang ada di sarang adalah lebah pekerja. Dan yang paling besar disebut ratu. Dia menghasilkan sekitar 2.000 telur per hari. Banyak juga ya. Rata-rata sarang berisi 50.000 ekor lebah. Dan mereka mati setelah 1 kali menyengat. Merasa sakit dan gatal sebentar kayaknya nggak apa-apa lah ya kalau cuma ada 1 lebah di lenganmu. Bayangkan seisi sarang lebah hinggap di tanganmu. Lebah mungkin terlihat terbang tanpa tujuan atau hanya mengandalkan penglihatan mereka untuk menentukan arah. Tapi serangga keren ini sangat terorganisir dan mengandalkan sistem transportasi super kompleks. Bayangkan kamu membuat rencana wisata lintas pulau, tapi tidak ada jalan di petamu. Aku aja kalau mau ke kantor harus pakai GPS, apalagi kalau mau mampir beli boba dulu. Tapi lebah jauh lebih keren daripada kita. Mereka menggunakan jalur lebah. Karanganku sih. Pada dasarnya ini adalah serangkaian jalur serangga yang sering diikuti lebah untuk melewati perkotaan atau pedesaan. Jalur ini menghubungkan setiap area satwa liar yang ada, seperti sistem jalur kereta bagi lebah. Lebah favoritku adalah si bumblebee ekor gemuk. Dia punya badan berbentuk oval yang diselimuti rambut lebat dan punya otak seukuran biji popi. Itu termasuk besar untuk ukurannya, tapi mereka bisa sepintar apa ya? Para ilmuwan melakukan percobaan dengan melatih sekelompok bumblebee untuk main sepak bola. Mereka bahkan belajar cara mencetak gol dengan imbalan camilan manis super nikmat, tendangan lebah. Lebah ini juga punya kemampuan luar biasa lainnya. Mereka menggunakan jejak kaki bau mereka untuk membedakan aroma lebah asing dan kerabatnya. Mereka bahkan bisa mengenali aroma mereka sendiri. Bumblebee, kami tahu rahasia kecilmu yang jorok, kakimu bau. Lalu ada si ratu lebah. Ratu lebah cuma ada 1 di koloninya dan tugas utamanya bertelur. Orang sering mengira si ratu lebah bertugas memerintah lebah-lebah lain. Nggak juga sih. Perannya memang penting. Tapi tanpa sang ratu pun, sarang lebah tetap bisa bertahan dengan cukup baik. Setiap lebah punya pekerjaan, serta tahu fungsi dan tugas sehari-harinya berdasarkan naluri, juga sinyal kimia yang mereka rasakan dan gunakan. Jadi ratu mah tinggal bertelur aja. Hehe. Sinyal kimia adalah media komunikasi lebah. Oh, dan mereka juga jago goyang loh. Mereka menggoyangkan tubuh ke sudut tertentu beberapa kali untuk mengirimkan pesan satu sama lain. Kalau si ratu lebah kenapa-kenapa dan dia tidak selamat, lebah pekerja tinggal menobatkan ratu baru. Yap, mereka tidak mencari, melainkan mengangkat ratu baru. Mereka memilih larva muda dan memberi makan sang yang mulia ratu masa depan dengan makanan spesial Royal Jelly. Larva beruntung itu kini bisa tumbuh menjadi ratu baru. Lebah bergerak sangat cepat, kepakan sayapnya hampir 200 kali per detik. Aku bisa pusat 8 kali semenit, tapi masih kalah sama lebah. Tiap lebah menghasilkan sekitar 1 sendok teh madu seumur hidupnya. Untuk menghasilkan setengah kilogram madu, lebah harus terbang sejauh 1 putaran mengelilingi bumi. Hewan pekerja keras ini melakukan sekitar 100 juta perjalanan ke sekitar 2 juta bunga untuk mengumpulkan cukup nektar demi setengah kilogram madu. Lebah madu tidur 5-8 jam sehari, dan mereka istirahat di malam hari. Otak mereka lumayan aktif saat beristirahat. Beberapa ilmuwan menduga lebah mungkin bermimpi. Sama kayak kita, saat musim dingin banyak serangga menggantikan air tubuh mereka dengan bahan kimia khusus bernama gliserol. Ini adalah bahan kimia anti beku alami yang membantu mereka tetap hidup dalam suhu rendah. Kalau lebah, mereka lebih memilih berkumpul di sarang agar tetap hangat. Oke, cukup soal lebah. Mari lanjut ke kerajaan hewan lain dan mencari fakta-fakta keren baru. Kelelawar bisa makan 1000 serangga per jam saat sedang super lapar. Mereka adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang dan karena tulang mereka sangat tipis, kebanyakan kelelawar bahkan tidak bisa berjalan. Kebanyakan serangga tidak punya telinga di kepala, sebaliknya mereka punya telinga di seluruh tubuh. Bekicot bisa tidur selama 3 tahun tanpa bangun. Siput punya 4 hidung, jadi semoga mereka nggak ketemu sama bumblebee si kaki bau ya. Kupu-kupu adalah hewan sederhana yang merasakan makanan lewat kaki dan cuma makan cairan.
mereka berdarah dingin. Jadi jika suhu sekitarnya sampai minus 12 derajat, mereka tidak bisa terbang mencari makan atau melarikan diri dari pemangsa. Taktik pertahanan utama mereka adalah kamuflase, yang super ampuh kecuali mereka kedinginan. Strategi yang berlawanan yaitu punya pola cerah dan warna-warni yang membuat siapa saja menyadari keberadaanmu. Serangga warna-warni seringkali beracun, jadi burung dan serangga yang lebih besar dijamin tidak mau macam-macam. Tawon mengenali kerabatnya dengan mengidentifikasi pola wajah yang unik. Semut tidak punya paru-paru. Mereka bernapas lewat lubang kecil di seluruh tubuh mereka. Selain itu, mereka jarang sekali tidur, tapi suka tidur siang. Semut juga sangat kuat dan mampu menggotong lebih dari 50 kali berat badannya sendiri. Kalau kamu squat semut, kamu bisa gendong gajah dewasa. Misalnya waktu dia menginjak kakimu dan kamu ingin memindahkannya. Manusia dan semut berbanding 1:1 juta dan 1:200 juta dengan semua serangga. Untungnya mereka lebih kecil dari kita. Kalau lebih besar, kitalah semutnya. Kamu bisa menghipnotis katak jika menggulingkannya dan membelai lembut perutnya dengan jarimu. Coba kalau manusia juga bisa diginiin. Hei, mau jalan-jalan? Kalau kungkang pasti ogah. Ciri biologisnya yang aneh memungkinkannya menghabiskan sebagian besar hidupnya cuma bergelantungan terbalik di pohon. Saking lambatnya, kungkang butuh sekitar sebulan untuk mencerna makanan sampai tuntas. Tanduk badak terbuat dari bahan yang sama dengan rambut kita. Para ilmuwan mampu melatih merpati untuk dapat membedakan dua seniman terkenal, Claude Monet dan Pablo Picasso. Oke, bentar. Bahkan merpati lebih pintar dari aku. Kalau kamu pikir panda sudah super imut, coba dengar fakta yang satu ini. Saat baru lahir, berat panda cuma 110 gram dan lebih kecil daripada tikus. Hewan yang punya metabolisme super cepat tapi bertubuh kecil seperti tupai melihat dalam gerakan lambat. Mereka mengembangkan kemampuan ini agar bisa menghindari hewan yang lebih besar. Keren ya? Kalau dipikir-pikir mereka setara superhero. Tupai biasanya melarikan diri dari musuh dengan berlari cepat dalam pola zigzag. Alasannya, aku nggak tahu. Maaf ya. Mereka juga sering mengubur makanan di banyak tempat berbeda. Karena tidak mungkin mengawasi semua tempat persembunyian mereka, hewan lain suka menyelinap dan mencuri harta mereka. Oleh karena itu, tupai terkadang hanya berpura-pura mengubur makanan mereka di suatu tempat untuk mengelabui pencuri. Oh, pintar juga. Burung unta punya otak yang lebih kecil daripada matanya. Tapi mereka punya kaki super kuat yang dapat berlari lebih cepat daripada kuda. Flamingo hanya makan ketika kepala mereka terbalik.